Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Alhamdulillah, today we can make sharing again about religion science. And now, seperti biasa, kita berbagi ilmu ya mengenai kajian-kajian hari ini. Baik, untuk kajian hari ini kita kutip dulu ya. Ini diambil dari makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala Dhuhara fasadu fil barri wal bahri qala al barru huwa al-lisanu wal bahru huwa al-qalbu marratan saniyatan al barru huwa al-lisanu wal bahru huwa al-qalbu fa idza fasada al-lisan baqat alaihi an-nufus wa idza fasada al-qalbu baqat alaihi al-malaikah. Baik saudara-saudaraku, mengenai makalah ini disebutkan bahwasanya terjadi kerusakan ya. Bahwasanya di surat Ar-Rum ayat 41 itu kan disebutkan Zuharo fasadu fil barri wal bahri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak yang namanya kerusakan itu di daratan dan di lautan. Ini kalau dilihat dari segi fisik memang ya kita sudah temukan di bumi ini bahwasanya umat manusia itu secara tidak sadar telah merusak yang namanya hal-hal yang berbau daratan ya. Contohnya mereka dengan membuang sampah sembarangan, dengan menggundulkan hutan, merusak hutan, dan hal-hal yang bisa merusak daratan itu sudah nampak di muka bumi ini. Dan mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan. Juga sudah nampak bahwasanya yang namanya lautan juga sudah rusak. Seperti mengeksploitasi ekosistem laut dengan cara membom apa yang ada di dalam laut tersebut sehingga ekosistem laut itu terganggu. Dan salah satu juga dengan pembuangan limbah industri, pembuangan sampah sembarangan ke daerah laut sehingga laut sudah tidak jernih lagi yang akhirnya bisa mengganggu ekosistem dari air itu sendiri ya. Adapun sangkut paut dengan makalah ini ya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Ini disangkut pautkan ya, ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dianalogikan dengan the real life ya, the real life in our activities. Al-barru huwa al-lisanu, bahwasanya yang namanya daratan itu ibaratkan lisan kita ya, wal bahru huwa al-qalbu, dan yang namanya lautan itu seperti hati kita. Kenapa ya, kenapa yang namanya daratan itu dianalogikan dengan lisan, dan kenapa yang namanya lautan itu dianalogikan dengan hati kita gitu. Faidza pasada al-lisan, maka ketika sudah rusak yang namanya lisan itu kan tadi analoginya seperti daratan. Kalau daratan rusak, nah berarti analogi dalam kehidupan kita, kalau lisan kita rusak, maka bakat alaihi an-nufus, rusak ya. Rusak ini dalam arti rusak lisan dengan cara bisa masalan. Contohnya dengan mencerca, dengan menghina
ya orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dengan celaan, baik dengan sindiran, atau sekarang lagi musimnya perundungan secara verbal, ya. Maka bakat alaihi an-nufus, orang yang terkena korban celaan kita akan menangis, ya. Bakat maka menangis alaihi karena itu asab naon saha an-nufusu, ya, beberapa orang yang terkena dari celaan kita, ya, al-ashos. Jadi sekali lagi kita harus rajin-rajin menjaga lisan kita, ya, karena justru dengan menjaga lisan kita bisa menjaga perasaan orang lain. Banyak orang di sekeliling kita tanpa kita sadari sakit hati dengan apa yang telah kita ucapkan, gitu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia berada di bisa atau tidaknya dia menjaga lisan, gitu. Walaupun lisan ini tidak bertulang, lisan itu seperti hanya tidak ada harganya, tapi ini sangat dampaknya sangat besar sekali bagi sekeliling kita. Itu bahwasanya al-barru kal lisani. Selanjutnya, al-bahru huwa al-qalbu. Dianalogikan lautan itu seperti hati. Kenapa al-bahru kal qalbi? Ya, sebab di sini yang namanya al-bahru itu kan luas, sedangkan hati juga sangat luas dan dalam cakupannya. Ya, di dalam hati ini bukan berarti hati secara biologis hati buat penyaringan racun, tapi hati ini lebih identik ke batin, lebih identik kepada perasaan. Jadi barang siapa yang merusak hati seseorang, maka akan lama untuk sembuhnya, ya. Faida pasada al-qalbu bakat alaihi al-malaikah. Ya, selain merusak hati seseorang ataupun juga tidak bisa menjaga hatinya dengan baik, ya, banyak iri dengki, banyak hasud, berarti itu sudah rusak hatinya, ya. Maka kalau hati kita sudah rusak, maka yang menangis adalah malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Malaikat menyesalkan akan rusaknya hati kita. Malaikat menyesalkan bahwa kita yang telah merusak hati orang lain. Jadi simpulannya kita harus menjaga lisan dan hati kita. Karena lisan dan hati kita yang bisa, apakah bisa membahagiakan orang lain atau malah menyakiti orang lain. Keep our lisan, keep our hati, ya. Hifdzul lisan wa hifdzul qalbi. Harus pintar-pintar menjaga lisan dan menjaga hati. Sekian untuk sharing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.